Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Reza Anwar dari kelas Agribisnis A2 Fakultas Pertanian Universitas Andi Jema Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Tanam dan Konsentrasi POC Bintang Kuda Laut terhadap Pertumbuhan Bibit Tanaman Kakao atau Theobroma Cacao L. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Kakao atau Theobroma Cacao L merupakan salah satu tanaman perkebunan yang tergolong dalam famili Sterculiaceae yang berasal dari hutan tropis di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Produk kakao pada awalnya dibudidayakan dan dikonsumsi oleh suku Indian Maya dan suku Aztec pada tahun 1519, menyebar luas ke Spanyol, Belanda hingga ke Asia. Indonesia saat ini memiliki potensi kakao sangat besar dan menduduki posisi kedua di dunia. Berdasarkan data Departemen Pertanian tahun 2007, total ekspor kakao Indonesia mencapai 624.241 ton atau meningkat 27% dari volume ekspor tahun 2006. Pada tahun 2008, total ekspor Indonesia mencapai 701,269 ton atau meningkat 12% dari tahun 2007. Hanya saja, industri kita masih mengekspor kakao dalam bentuk biji dan bubuk, sehingga menciptakan nilai tambahnya masih minim. Saat ini, luas area tanam kakao di Indonesia mencapai 1,44 juta hektar dengan produksi sekitar 779,186 ton. Indonesia merupakan produsen kakao terbesar kedua di dunia setelah Pantai Gading. Produksi kakao secara nasional pada tahun 2005 mencapai 748,8 ribu ton. Kemudian tahun 2006 mencapai 769,4 ribu ton dan tahun 2007 mencapai 779,2 ribu ton. Sebaran luas tanaman kakao meliputi di Sulawesi mencapai 913.000 hektar, Sumatera mencapai 238,7 ribu hektar, Jawa mencapai 77,1 ribu hektar, kawasan NTT, NTB, dan Bali mencapai 58,2 hektar, Kalimantan mencapai 52,1 hektar, dan Maluku dan Papua mencapai 103.000 hektar. Nah, selanjutnya kita menuju ke hipotesis atau rumusan masalah. Yang pertama, media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao. Yang kedua, konsumsi POC bintang kuda laut berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao. Yang ketiga, terdapat interaksi antara media tanam dan konsumsi POC bintang kuda laut terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao atau Theobroma Cacao L. Nah, selanjutnya tempat penelitian, yakni tempat penelitian ini dilaksanakan di kebun milik penduduk yang ada di Desa Larui, Kecamatan Purehu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, keadaan wilayah yang ada di Desa Larui, Kecamatan Purehu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dikatakan sangat subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Salah satunya ialah coklat, dikarenakan tanah yang ada di sana sangatlah subur. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, media tanam berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 60 hari setelah tanam, jumlah daun umur 60 hari setelah tanam, dan luas daun umur 60 hari setelah tanam. Berpengaruhnya terhadap tinggi tanaman umur 40 hari setelah tanam, diameter pangkal batang umur 40 hari setelah tanam, dan luas daun umur 40 hari setelah tanam. Berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umur 20 hari setelah tanam, diameter pangkal batang umur 20 hari setelah tanam, jumlah daun 20
jumlah daun 20 dan 40 hari setelah tanam, dan luas daun umur 20 hari setelah tanam. Yang kedua, konsumsi POC bintang kuda laut berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 60 hari setelah tanam atau HST, diameter pangkal batang umur 40 hari setelah tanam, jumlah daun umur 40 dan 60 hari setelah tanam, dan luas daun umur 40 dan 60 hari setelah tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 20 hari setelah tanam, dan luas daun umur 20 hari setelah tanam berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umur 40 hari setelah tanam, diameter pangkal batang umur 20 dan 60 hari setelah tanam, dan jumlah daun 20 hari setelah tanam. Yang tiga, terdapat interaksi yang tidak nyata antara media tanam dan konsentrasi POC bintang kuda laut terhadap semua perubahan yang diamati. Ya, saya rasa itulah hasil presentasi saya pada kali ini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.